jalan semua, satu layer sungai semua. Satu layer bidang tanah semua. Boleh nggak satu layer hutan semua, satu layer sawah semua? Iya. Atau hutan dengan sawah disatukan jadi satu layer? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana membentuk layer itu. Nah, itu yang susah-susah, gampang lah. Walaupun ada triknya. Jadi layer, ya. Jadi lapisan. Layer itu seperti tadi Pak ya, kertas transparan. Dan untungnya apa dengan layer itu? Tadi ada sungai, ada jalan, ada apa lagi? Ada bangunan, layernya ada banyak. Bahkan layernya banyak. Layer ya. Ini kalau Bapak lihat dari atas ya jadi peta. Untungnya dengan sistem itu, Pak, saya cuma perlu sungainya saja, yang lainnya tidak perlu. Itu bisa di on off. Kan komputer ya, di off, di off. Yang lainnya di off. Hanya sungai aja yang dimunculkan. Boleh, mau dicatat, silakan. Oh, sungai yang jalan, boleh ditampilkan. Yang lainnya di off. Ini sistemnya on off. Bukan dihapus ya, on off. Ditampilkan atau tidak. Dicetak, boleh. Jadi itu untungnya. Tapi persoalannya bagaimana menentukan layer? Nah, ini harus hati-hati Bapak, karena akan menyusahkan nantinya kalau kurang tepat di dalam proses analisis. Karena GIS itu bukan hanya membuat peta menjadi digital, tidak, tapi harus dimanfaatkan untuk analisis. Nah, ini layer Pak. Ini saya langsung tulis di juga di PPT yang saya sampaikan ada. Jadi menentukan layer itu ada dua prinsip sebenarnya. Prinsip. Yang satu, prinsip pertama adalah entitasnya apa? Entitas itu sama dengan temanya apa? Temanya apa? Ini kok ada gitu. Oh, ini saya pakai yang suara. Jangan dilihat caranya. Jadi entitas itu apa? Entitas itu adalah si temanya. Jadi gini, kalau Jangan cerita. Ada sesuatu. Jadi entitas itu adalah sesuatu. Kalau saya sudah bilang entitas itu apa? Anything, apapun juga entitas. Entitas itu anything. Tapi untuk membedakan satu bahwa ini adalah entitas, itu adalah entitas, dijelaskan dengan setiap entitas punya karakteristik sendiri. Karakteristik. Ini kok masih ada ya? Saya udah hapus. Ada semut Pak. Semut masuk. Apa ya? Nah, jadi itu entitas. Jadi contohnya gini, entitasnya apa? Layernya ini ada saya kasih peta. Nanti kita coba ya. Kan? Peta layernya apa saja? Oh, layernya jalan. Satu lagi layernya sungai. Kenapa dibedakan? Karena kalau jalan karakteristiknya tidak lebar. Apalagi punya ketebalan aspal misalkan ya. Punya perkerasan jalan, punya volume. Nah, kalau sungai karakteristiknya itu punya lebar, sungai sama, tapi punya kedalaman sungai. Kalau jalan kan nggak punya kedalaman. Nah, terus apa? Punya salinitas atau apa gitu ya terkait dengan sungai. Itu kan artinya karakternya berbeda kan?
Nah, karakter berbeda itu menyebabkan dia disimpan sebagai dua layer. Jadi masing-masing sebagai satu layer. Itu prinsip utamanya. Nah, yang kedua, nanti kita coba Pak. Mungkin ini harus dengan kita coba-coba lah. Yang kedua, harus diperhatikan unsurnya, unsur geografisnya. Tadi nyimpannya sebagai apa? Apakah dia titik, apakah sebagai titik, garis, atau poligon? Kenapa itu perlu? Nanti saya kasih lihat kasusnya. Kenapa perlu? Kenapa bahasnya temanya Pak? Kan kalau temanya jalan, udah jelas Pak, garis. Kenapa harus tahu bentuk unsurnya? Nah, ini kadang-kadang orang sebut topologinya, biasanya ya, kadang-kadang. Ini contoh ya, entitasnya jalan, bentuknya garis, properti atau karakteristiknya punya nama jalan, lebar, dan sebagainya. Nah, yang ini entitasnya sungai, atau temanya sungai, bentuknya juga garis, ada nama sungai, ada lebar, ada jenis, mungkin ada kedalaman dan sebagainya. Sehingga dia tidak boleh disatukan. Nah, ini yang pertanyaan Pak. Nah, saya lupa di PPT Bapak ada jawabannya nggak ya? Kalau ini ada sungai Pak, ini peta Pak. Ini sungai, petanya gambar sungai Pak. Menurut Bapak bisa tidak disimpan sebagai layer sungai? Berapa layer ini? Apakah disimpan di satu layer? Dua. Kalau dua, kenapa dua? Sungai sama daratan. Saya lupa di PPT yang saya kasih ke Bapak itu udah ada jawabannya belum ya? Oh, udah ada. Nah, kenapa dua? Oke, kalau udah tahu dua Pak ya, ada sungai yang dianggap sebagai garis, ada sungai yang dianggap sebagai poligon. Kenapa seperti itu? Di garis, jadi disimpannya di dua layer ya, di dua kertas transparan. Kenapa? Kenapa nggak dijadikan satu aja? Nah, kayak ini nggak ada keterangan ya Pak ya. Nah, kenapa harus begitu? Itu kaki Pak. Itu kaki si kakak. Kenapa? Jadi begini Pak, kenapa objek itu tak penting? Jadi, apa Kaki. ini kalau saya jadi dua layer, satu layer aja garis. Saya kan karakternya sama semua Pak. Punya nama sungai, punya kedalaman. Nah, sistem di GIS bentuk dasar itu kenapa perlu? Karena begini, kalau Bapak menyatakan dia sebagai sungai itu garis, yang jadi sungai itu gini Pak. Kalau Bapak bilang sebagai garis ya. Bapak jadi tuh main sungai di itu tab yang ya. yang ini, Dia mainnya di tab. yang kecil dengan yang ini nih Pak, lebar ya. Tab ya. Lebar. Nggak ada deh. Di gambar jadi yang satu garis itu yang seperti ini, yang lebar itu seperti ini. Kalau Bapak nyatakan sebagai garis yang disebut sungai itu adalah yang ini Pak. Ini. Jadi yang ini sama dengan ini kan. Nah, yang bentuknya seperti ini kan Bapak ikutin gambar ini kan. Ada kiri kanannya ya. Yang disebut sungai kalau disimpan semuanya sebagai garis itu adalah yang ini. Nah, padahal yang ini, yang sebelah kanan, yang sebut sungai itu adalah yang ini kan, bukan si garis. Karena Bapak bilang sebagai garis, dia kan dia untuk sungai itu bukan yang tengah. Salah kan persepsinya ya jadinya. Kok sistem nggak tahunya seperti itu? Karena saya balik, kalau jadi poligon, yang ini benar, yang ini nggak tahu dia sebagai sungai. Nah, kalau poligon harus area tertutup kan. Yang ini ketahuan ini sungai, tapi yang ini tidak ketahuan. Nah, apa Bapak maksud di situ? Nah, hati-hati Pak. Jadi tema tentu layer tidak hanya dari temanya atau entitasnya atau objeknya, tapi juga harus dilihat bentuk primitif
simpan sebagai apa? Jadi nanti Bapak itu kalau terjadi IAS, walaupun udah tahu